Yang terjadi juga bahwa ini ada kekalangkabutan masyarakat, kekhawatiran masyarakat, ketakutan masyarakat karena memang tindakan dan penanganan masalah pasien COVID ini betul-betul mengkhawatirkan, menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sanasan Usik. Pemirsa Usik, setelah 1 minggu full ya kita bicara tentang masalah COVID dan darurat COVID di Kabupaten Bangkalan dengan berbagai narasumber baik dari anggota dewan dari Arsbaya dan juga keluarga korban Arsbaya dan terakhir kemarin dengan Yai Maki, Ketua PC Ansor Kabupaten Bangkalan. Ketua NU PCNU Kabupaten Bangkalan. Banyak hal yang bisa kita bicarakan, pemirsa Usik. Nah, dalam perjalanannya, setelah kalau nggak salah ya, setelah ada penyekatan di Suramadu, ini luar biasa gitu ya, respon publik dari daerah sampai ke pusat gitu ya, menjadi perbincangan di media sosial, menjadi tema pembahasan di saluran televisi nasional, daerah dan lain sebagainya, dan semua media kemudian juga fokus dan juga rame-rame memberitakan tentang masalah perkembangan COVID di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kecamatan Arsbaya dan di Kecamatan Kelampis serta Keker ya, akhir-akhir ini juga Keker. Pemirsa Usik, ramainya perbincangan, ramainya pembahasan, baik dari WA Group ke WA Group, baik dari FB, juga dari media mainstream, media abal-abal dari sampai semua media gitu ya. Kita banyak juga justru mendengar banyak voice rekaman yang masuk ke HP kita, masuk ke grup-grup WA yang menyaksikan bahwa apa yang terjadi di Arsbaya itu hoax, apa yang jadi di Arsbaya itu adalah sebuah pencitraan atau kerja dari mafia gitu ya. Ini pengalihan isu, ada yang bilang bahwa ini adalah ada sebuah kepentingan besar di balik semua ini. Semua itu kita dengar, kita dapatkan gitu ya. Boleh juga pemirsa Usik nanti mendengarkan beberapa voice gitu yang sempat viral di antar WhatsApp ke WhatsApp dan di media-media medsos yang lain. Silakan dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku yang ada di Madura, khususnya di Kota Bangkalan, kami memohon kepada Anda semua untuk tidak mempercayai dengan adanya isu dan pesan-pesan suara yang beredar yang konon katanya di Bangkalan banyak yang meninggal terkena COVID-19. Itu semuanya tidak benar alias bohong, dan pesan-pesan suara itu tersebut sengaja dibuat oleh pihak rumah sakit dan oknum-oknum PKI. Saya barusan telepon saudara saya yang ada di Respeja. Ributnya saya, termasuk ributnya kamu juga, Muafi. Itu enggak. Sebagian besar di rumah saya itu emang jauh dari rumah tangga yang kena. Itu karena ada orang datang dari luar negeri katanya impor itu. Jadi menyebar begitu. Tapi mudah-mudahan di rumah saya itu enggak terjadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok minta tolong dana anak Darul Hikmah, saya beri nang Kelampes beres baje. Ayo keluar kapi nang Facebook, toles status dah wong parlo ngebai video. Apa ngebai slide foto. Cerita akid orang, cak ketetian nang Kelampes beres baje setia lakal ongkuan. Lakarlah mencekam orang mati ataburan iman diman. Sekeluarga bener mati empat. Mong mati setia sampai cak ngoreng telelok nemu kiai senalkin. Sekeluarga sakit lemak lok nemu puskesmas.
Kalau aku Neng, alhamdulillah sekeluarga kan memang langsung ke Surabaya hari Minggu kemarin itu. Tapi dia Neng, nang teretan Neng, capok. Ke baka usada utama malam. Kalau Neng nyampe Neng. Kok minta sampung doanya ya Neng ya. Nang teretan mantar kita Neng beres selamat. Karena Rosbaya benar-benar parah Neng. Mungkin kalau dites swab semuanya itu positif. Iya kak, mentor serangkong, aduh, sahara kata kolok nemu alamat di nggak dia kak. Ngorok tuh man lebat zaman hari selama tahun umur, subhanallah. Malam aja kata, semalam besok pun 16. Lah kok datang malam kata, kok datang malam di kolong setengah jam ambulan. 50 menit ambulan, 50 menit ambulan. Beri dia, satu kata, yang bini datang pereng di Mekah. Pas oleh 2 hari ternyata Mong sampian tero nenga kejadian asli saya menimpa resbeje sarang kelampes. Sampian cek meca komentar orang di Facebook kayak seorang lo oneng guys. Kayak sebenarnya Bengkalan biasa lah. Minimal sampian budabu langsung sarang nak kanak resbeje tapi kelampes. Mong datang langsung kan lo bisa. Coba sampean budabu langsung sarang nak kena resbeje kelampes. Makin sampean oneng gawat tekatin apa. Are ahad setepongkor beri nih. Kulah ki sempat amain ndak betor, ndak metua kulah. Neng kelampes tepak nih kelok gawat. Segawat nang resbeje zona merah ndak nikah. Teti kula masan depak ndak compok kula kayak sah. Seng ningalen orang bunyak cemor. Bunyak maskeran boleh tepak nikah. Jadi kula tanya, kebedaannya mek kadik lain kilo kadik biasa nah. Nah, salah situ tetangga gula ada bu, dekne ke kiai beri nengka into orang sejen ke petoh. Tepak hari ahad nih beri sesejen ke petoh. Lah tepak kula beda kisah, kula merang pengumuman neng masjid. Salah situ ngakainah santre. Potranah bareng Darul Hikmah. Kainah nika. Sete. Kulen tepak rehat nika. Kol belu. Iyo mau maki sete. Caepon pola masuk dak puskesmas. Lo maki oksigen sobung. Abang sak teti sete. Kainah. Lah tepak nika cuken. Kula merang kabar. Bele kula nang perhubungan. Kiai nang perhubungan sete. Ternyata lemah malam ahad ini rajinnya sesede caepon. Ahad siang kiai ini lakinya sesede. Pemirsa Usik, kita lanjut. Banyak kan yang menyaksikan bahwa apa yang terjadi di Bangkalan itu adalah sesuatu yang didesain gitu. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Kecamatan Rosbaya itu adalah sesuatu yang memang dibuat-buat gitu. Bahkan perdebatannya panjang dan sungguh sangat menyita perhatian mungkin bagi orang-orang yang bukan orang Bangkalan, tidak mempunyai teman dan saudara di Kecamatan Arosbaya dan Kelampis, mungkin ya itu sesuatu yang 50-50 gitu ya tentang nilai kebenarannya, nilai keakurasiannya, karena memang yang mengatakan itu hoax, yang mengatakan itu adalah hal yang dibuat-buat, ini adalah sebuah pengalian isu dan lain itu memang bisa dikatakan konstruksi logikanya, akar logikanya kuat gitu ya, karena memang diakui atau tidak persoalan COVID ini, meskipun ini sudah 2 tahun dalam perjalanan penanganan COVID dari pusat sampai ke daerah, memang tidak steril dari kepentingan-kepentingan, tidak steril dari tangan-tangan jahil yang menunggangi untuk mencari keuntungan di dalam penanganan COVID. Diakui atau tidak itu terjadi. Baik yang sering kita dengar penanganan bansos, dan bahkan Pak Menterinya sekarang sudah
diproses di KPK, tentang persoalan-persoalan alkes, alat kesehatan, tentang persoalan-persoalan penanganan COVID gitu ya, pasien COVID yang sempat dulu juga viral juga salah satu pengakuan dari seorang dokter di RDP Jawa Timur tentang persoalan bahwa rumah sakit itu memang mengada-ngada gitu ya. Orang sakit biasa dianggap COVID, jadi sehingga menular juga guyonan dan juga viralnya cerita itu bahwa orang takut untuk ke rumah sakit, orang takut untuk berobat ke rumah sakit, takut di-COVID-kan itu menancap dalam pikiran publik, apalagi orang desa gitu, apalagi dan lain-lain sebagainya. Itu semua dalam konteks historis ini, maka bisa dimaklumi secara logika, bisa dipahami secara nalar berpikir kita bahwa persoalan COVID ini adalah mu'dul nyelam gitu dalam bahasa Madura gitu ya, timbul tenggelam gitu ya. Sehingga kejadian yang terjadi di Kabupaten Bangkalan ini banyak yang menganggap hoax, banyak yang menganggap sesuatu yang tidak benar gitu ya. Apalagi orang-orang yang memang tidak ada di Bangkalan dan tidak mempunyai akses langsung melakukan konfirmasi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Kecamatan Arusbaya dan di Kelampis. Pemirsa Usik, bahkan banyak kiai yang sebelumnya tidak pernah muncul ke permukaan bicara masalah COVID. Ada juga kiai yang justru membuat sebuah invoice yang justru membenarkan bahwa keberadaan ketercekaman itu betul-betul ada, pemirsa. Ketercekaman itu betul ada. Kalau sebelum-sebelumnya juga banyak orang yang bilang bahwa ini lebih takut mana? Lebih takut ke corona apa lebih takut ke Tuhan, kepada Allah dan macamnya. Ini sudah takdirnya dan lain-lain sebagainya. Muncullah invoice dari salah kiai yang justru ini sesuatu yang sangat-sangat mengherankan dan juga menakjubkan para kiai itu melihat, mengalami, memperhatikan, mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang betul-betul panik gitu ya, khususnya 2 minggu terakhir ini di wilayah Arusbaya dan Kelampis, sehingga keberadaan dan kebenaran dari berita yang muncul bahwa di Arusbaya dan di Kelampis itu betul-betul ada yang diberita itu benar adanya, ada kepanikan itu, dan justru banyak sekali orang-orang yang sebetulnya mati. Memang tidak COVID, memang tidak tercatat sebagai pasien COVID, tapi banyak juga yang mempunyai tanda-tanda tidak ada persoalan dengan penciumannya dan macamnya, itu juga mati ada dari situ. Itu pengakuan dari korban-korban, dari keluarga-keluarga korban COVID gitu, pasien COVID. Bahkan ada juga yang diceritakan kepada saya, justru memang ada keengganan dari sekian korban keluarga COVID yang untuk di tracing dan di tracking. Itu pemirsa Usik, apapun yang terjadi, apapun kesimpulan orang-orang bahwa apa yang terjadi di Arusbaya itu betul real terjadi, benar adanya. Itu pemirsa Usik. Ada spekulasi pemahaman, spekulasi yang menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah desain besar dari orang-orang besar atau desain kecil dari orang-orang yang ingin menganggap ini semua ada tidak benar. Ya sah-sah sajalah orang itu, mungkin karena memang keterbatasan informasi, keterbatasan referensi, keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari dari tempat yang dari Arusbaya khususnya dan di Kelampis, pemirsa Usik. Jadi pemirsa Usik, invoice yang viral bahwa sempat ada yang bilang bahwa ini ada karena vaksin dan lain-lain semacam itu beredar di mana-mana, pemirsa. Dan itu semua sempat menjadi sebuah kebingungan juga masyarakat dan lain-lain. Pemirsa Usik,
Dari sekian banyak persoalan, ketercekaman dan segala macamnya itu justru setelah Lingkar Jatim dan Sandrasan mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak tokoh, masyarakat dan lain sebagainya untuk menaati prokes, untuk betul-betul percaya bahwa COVID itu betul-betul ada, meskipun di lapangan justru masih juga ada yang menganggap COVID ini betulnya adalah tidak ada. Bahkan meskipun ada, mestinya harus lebih takut kepada Tuhan, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada corona gitu. Ada apa namanya? Ungkapan-ungkapan demikian itu ada. Terus yang kedua, pemirsa Usik, yang terjadi juga bahwa ini ada kekalangkabutan masyarakat, kekhawatiran masyarakat, ketakutan masyarakat karena memang tindakan dan penanganan masalah pasien COVID ini betul-betul mengkhawatirkan, menakutkan. Yang lebih menakutkan itu sebetulnya adalah isolasinya ini. Isolasinya ini yang justru menjadi ketakutan daripada coronanya itu. Yang saya dengar dan saya simpulkan lebih takut dengan isolasinya, 14 hari isolasi dan lain sebagainya. Maka tidak heran ketika ada terjadi penyekatan di Suramadu kemarin, orang ada yang kabur dan macamnya dan segala macamnya karena takut diisolasi. Makanya kemarin saya sempat bicara dengan ketua NU. Ketua NU itu memberikan, Ketua Bangkalan Kiai Maki memberikan masukan harus komprehensif, harus bersinergi semua ahli. Karena memberikan pemahaman, memberikan penyadaran masyarakat itu tidak boleh hanya sekedar ini adalah corona, ini harus begini, ini. Justru akan mental ketika itu diberikan sosialisasi itu tidak tepat, informasi tidak tepat, komunikasi tidak tepat cara menyampaikannya. Itu menurut pemahaman dan juga kesimpulan dari Kiai Maki kemarin. Maka saya sangat setuju sekali. Barangkali ada sebuah formula yang lain gitu ya, ketika isolasi itu bagaimana caranya agar mereka tidak takut, dan juga tentang masalah penanganan COVID ini betul-betul bisa sebagaimana yang diinginkan oleh gugus tugas. Bagaimana caranya masyarakat tidak takut gitu. Bisa saja isolasi itu bisa dilaksanakan di rumah masing-masing dan itu juga disampaikan terlebih dahulu. Karena memang pada dasarnya isolasi mandiri itu boleh gitu ya. Yang menjadi pikiran takut masyarakat itu takut diisolasi dan tidak bisa ketemu dan lain sebagainya, justru banyak anggapan orang yang mati itu karena stres. Pemirsa, orang yang banyak yang mati COVID itu karena stres karena diisolasi, tidak bisa berhubungan dengan keluarga, sanak saudara, tidak bisa lain-lain karena memang harus seolah-olah terkucilkan gitu. Dan persoalan ini sebetulnya yang ditangkap oleh Kiai Maki bahwa penting pada gugus tugas, penting kepada pemerintah untuk melibatkan semua pihak, semua komponen untuk bagaimana merumuskan sebuah formula menyadarkan terhadap masyarakat agar masyarakat tidak ketakutan. Karena bisa jadi itu anggapan dan kesimpulan sementara logika sederhana itu masuk akal. Bisa jadi orang tidak mati karena COVID tapi mati karena ketakutan. Bisa saja orang itu sakit biasa gitu ya, karena dia takut di COVID karena tidak mau berobat kepada dokter, tidak mau dan lain-lain, sehingga dia terbiarkan begitu saja penyakitnya terus menggerogoti dirinya dan dia mati karena tidak diobati. Bisa saja demikian pemirsa. Sehingga saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Kiai Maki, penting untuk memahami psikologi masyarakat. Penting untuk mengerti tentang bagaimana caranya kita memahamkan, menyadarkan masyarakat. Lagi pula kita juga harus mewaspadai tentang basar-basar yang seperti tadi itu, voice yang seperti tadi itu, yang sempat saya ceritakan tadi itu. Itu juga menjadi bagian dari bagaimana memustakmalkan masyarakat terhadap COVID ini. Gitu pemirsa. Pemirsa Usik. Ada informasi besok ya, hari ini mungkin setelah tayangnya rekaman ini, mungkin hari ini ada informasi rencananya sebetulnya hari Jumat sekarang gitu ya, waktu saya rekaman ini, tapi informasinya ditunda besok dan itu ada vaksinasi massal di Kabupaten Bangkalan yang itu akan dihadiri juga informasinya Kapolri dan juga Panglima TNI dan Kapolri. Entah itu benar atau tidak, kita tunggu aja besok. Mudah-mudahan itu semua adalah bentuk ikhtiar dari masyarakat Bangkalan agar kita betul-betul keluar dari situasi yang menakutkan ini
dan mudah-mudahan sebagaimana apa yang sebagaimana yang sering diungkapkan oleh para kiai-kiai Bangkalan, baik itu Ramaki dan kiai-kiai yang lain juga bertebaran sekarang. Ada video-video yang untuk bagaimana mendorong masyarakat agar tidak takut dan tidak boleh, dan ini yang lebih penting dari semua kiai yang memberikan dorongan untuk tidak takut dan juga harus percaya untuk dan menaati prokes gitu ya. Yang dari semua kiai saya sampai mayoritas 90% jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Gitu pemirsa Usik. Mudah-mudahan apa yang saya usik ini betul-betul bisa memantik dan bisa bisa memberikan jawaban yang pasti kepada mereka yang masih belum percaya gitu. Bahwa itu semua adalah realitas yang terjadi di Kecamatan Arosbaya. Dan untuk hari ini saya mendengar hanya satu ya, di desa Arosbaya ada, cuma desa-desa yang lain saya tidak punya komunikasi lengkap gitu ya. Tapi di desa Tengket dan desa Arosbaya hari ini per jam sekarang saya masih dapat informasi hanya satu, dan itu pun bukan pasien COVID, itu memang adalah masyarakat yang mengalami sakit yang sudah lama gitu ya, dan itu bukan pasien COVID. Mudah-mudahan betul-betul bukan COVID. Pemirsa, sebelum saya usai, saya sangat masuk sekali dalam pikiran saya, dalam perasaan saya, pengajian yang saya dengarkan dari Gus Mus gitu. Pengajian yang dari Gus Mus, karena diakui atau tidak ada di sebagian kelompok kita, di sebagian dari masyarakat kita yang justru timbul ungkapan bahwa kita harus lebih takut kepada Allah daripada corona. Itu benar. Tapi Gus Mus menegaskan bahwa takwa kepada Allah itu bagus, tapi berikhtiar untuk menghindari sesuatu yang mencelakakan kita itu juga wajib. Pemirsa, itu tafsir saya begitu. Ayatnya saya lupa karena memang saya sengaja tidak diapalkan karena saya bukan kiai, itu biar kiai saja yang nanti memberikan ayat-ayat itu. Tapi itu yang saya ingat sekali dari pengajian Gus Mus yang saya dengarkan, dari video yang beredar kemarin itu pemirsa Usik. Jangan sok takwa, seolah-olah dirinya itu betul-betul sudah betul-betul ngerti dan paham dan betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul sebagaimana yang ia yakini bahwa apa yang dilakukannya lebih tidak menghindari prokes, dan dia sok berani, sok-sokan lah. Sok-sokan itu jangan, karena sok-sokan itu kalau itu jelas-jelas dalam pikiran kita itu adalah tempat yang memang membahayakan, kita harus menghindari itu semua. Dan itu petuah dan juga himbauan, pesan yang saya tangkap dari pengajiannya Gus Mus dan juga pengajian dari kiai-kiai yang lain. Pemirsa Usik, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan assalamualaikum